bisa dipulihkan lagi oleh dia. But his meeting with me was so powerful. Tapi perjumpaan dia dengan saya ketika itu begitu dahsyatnya. And his voice was so strong and so loud. Dan suaranya ketika itu begitu kuat dan begitu keras. That it began to go deep within me. Dan itu mulai masuk meresap dalam di dalam diri saya. Now, there comes a time where God releases his will into the earth realm. Nah, sekarang ada waktu-waktu di mana Tuhan melepaskan kehendak-kehendaknya di alam bumi ini. And then notice what he said to this prophet here. Kemudian perhatikan di sini apa yang dia katakan kepada nabi ini. He said to him, "Son of man, can these bones live?" Dia berkata kepada nabi ini, anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? The third thing God is going to do when he's ready to transform things. Hal yang ketiga yang Tuhan akan mulai lakukan ketika dia sudah siap untuk mentransformasikan hal-halnya. He's going to ask you a question. Dia akan bertanya kepada saudara sebuah pertanyaan. And you're going to have to let him know whether you believe he is able or not. Dan saudara yang harus menunjukkan kepada dia apakah saudara percaya bahwa dia sanggup atau tidak. See, God has to make us think differently. Saudara lihat, Tuhan harus membuat kita berpikir dengan cara yang berbeda. This is a business principle. Ini adalah sebuah prinsip bisnis. Because I'm a business person. Karena aku adalah seorang pengusaha. He's going to develop a situation where you have to think critically. Dia akan membuat atau mengembangkan suatu keadaan atau situasi untuk membuat saudara kemudian berpikir secara kritis. And he's going to ask you a question and you're going to have to give him an answer. Dan dia akan bertanya kepada saudara sebuah pertanyaan dan saudara harus memberikan kepada dia sebuah jawaban. And no matter what your answer is, he's going to start a process. Dan tidak peduli apapun jawaban saudara, dia akan kemudian segera memulai suatu proses. He's going to start working because what comes out of your mouth is what he'll start working with. Dia akan mulai bekerja karena apapun yang keluar dari mulut saudara yang dia akan pakai untuk jadi dasar dia bekerja. Because the word of God says what's in your heart will come out your mouth. Karena firman Tuhan berkata, apa yang ada dalam hatimu akan keluar dari mulutmu. And when he said, I can restore what you've lost, I had to either come into agreement with him or disagree with him. Dan ketika Tuhan berkata kepada saya bahwa dia bisa pulihkan semua yang terhilang, saya harus ambil keputusan. Apakah setuju, sepakat dengan dia, atau tidak sepakat. And so notice what this prophet does. Jadi perhatikan apa yang Nabi ini lakukan. When God asked him, can these bones live? Ketika Tuhan tanya kepada dia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Can this mess change? Bisakah kekacauan ini berubah? Can this business prosper in a greater way? Bisakah bisnis ini menjadi makmur dengan cara yang lebih besar? Can this nation really come into my glory realm? Dapatkah bangsa ini sungguh-sungguh masuk ke dalam alam kemuliaanku? This prophet said, Lord, I don't know. Nabi ini berkata, Tuhan, aku nggak tahu. See, even though the prophet couldn't give him a good answer, saudara lihat, sekalipun Nabi ini tidak memberikan kepada dia jawaban yang bagus, he just spoke and said, Lord, only you know what we can do with this mess. Dia cuma bilang begini, Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang bisa dilakukan terhadap kekacauan ini. Well, that was good enough for God. Ternyata itu sudah cukup buat Tuhan. All of a sudden the Lord said, okay, I'm going to tell you what to prophesy. Tiba-tiba Tuhan berkata, oke, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang kau harus nubuatkan. Now here's what I want to end with tonight. Nah, saya mau mengakhiri malam ini dengan ini. If you want to see change, you're going to have to prophesy. Kalau saudara mau melihat perubahan, maka saudara harus mulai bernubuat. You can't see change without prophesying. Saudara nggak bisa melihat perubahan tanpa nubuat. You can't see a shift without prophesying. Saudara nggak bisa melihat satu pergeseran tanpa saudara bernubuat. So one of the things I see God doing this year, jadi salah satu hal yang saya lihat Tuhan kerjakan tahun ini, that will start accelerating next year, yang akan mulai berakselerasi tahun depan, He's raising up His prophets who will prophesy. Dia sedang membangkitkan nabi-nabinya yang mau bernubuat. He's calling them forth out of the nations. Dia memanggil ke depan dari bangsa-bangsa.
He's calling them forth out of the messes. Dia panggil keluar mereka dari kekacauan itu. He's saying, I'm showing you the mess that's out there. Dia berkata kepadamu, aku yang tunjukkan kepadamu kekacauan yang ada di luar sana. I'm showing the mess your family's been in. Aku tunjukkan kepadamu seperti apa kekacauan yang ada dalam keluargamu. I'm showing you the economic mess that the world's in. Aku tunjukkan kepadamu kekacauan ekonomi yang dunia berada di dalamnya. I'm showing you your business. Aku tunjukkan kepadamu bisnismu. But I'm looking at you and saying, can these dry bones live? Tapi aku memandang kepadamu dan bertanya, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup? Can they change? Bisakah mereka berubah? See, God put that word so deep in me when I was 18. Saudara lihat, Tuhan tempatkan perkataan itu begitu dalam di dalam saya ketika saya berusia 18 tahun. That no matter what I have gone through, Bahwa tidak peduli apapun yang telah saya lewati, that word couldn't be pulled out of my heart. perkataan itu tidak bisa dicabut keluar dari hati saya. And every time I'm at a place to want to back up, Dan setiap kali saya ada di tempat-tempat saya merasa mau mundur, I have people in my life that push me forward. saya punya orang-orang dalam hidup saya yang akan malah dorong saya maju. The Spirit of God speaks to me again. Roh Tuhan berbicara kepada saya lagi. I do what He asks me to do. Saya lakukan apa yang Dia mau saya lakukan. And before long, faith is overcoming, and what I'm speaking is reframing my situation. Dan sebelum lama apa yang saya perkatakan itu mulai membingkai ulang keadaan saya. Now, let me just end by saying this. Nah, izinkan saya menyelesaikan dengan mengatakan ini. Notice what God does here. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan di sini. He said, I'll tell you what to prophesy. Dia berkata, aku beritahukan kepadamu apa yang harus kau nubuatkan. If you don't know what to prophesy, Kalau engkau nggak tahu apa yang kau harus nubuatkan, because this prophet didn't know what to prophesy, karena nabi ini juga tidak tahu apa yang dia harus nubuatkan, God said, I'll tell you. Tuhan berkata kepada dia, aku beritahu kamu. He said, prophesy this. Dia berkata, nubuatkan ini. And so we find that even in the mess we're in or the confusion we're in, God will tell us what to speak. Jadi saya temukan begini, sekalipun kita sedang ada di dalam keadaan berantakan apapun, kekacauan apapun, Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita katakan. And so notice what happens here. Jadi perhatikan apa yang terjadi di sini. God tells the prophet exactly what to prophesy. Tuhan katakan kepada nabi itu tepat sekali apa yang harus dia katakan. The prophet prophesies exactly what God tells him to prophesy. Dan nabi itu bernubuat tepat sekali apa yang Tuhan mau dia nubuatkan. And all of a sudden the bones start taking a different form. Dan tiba-tiba tulang-tulang itu mulai mengambil bentuknya yang berbeda. And so in the midst of whatever our assignment is, Jadi di tengah-tengah apapun tugas yang diberikan kepada kita, God will tell you what to speak. Tuhan akan beritahukan kepada saudara apa yang harus saudara katakan. And the first phase you look for is all of a sudden they begin to gather and take form. Dan fase yang pertama yang saudara akan lalui adalah mereka semua akan mulai berkumpul dan mengambil bentuk. So the first phase of prophecy gathers us together into a different form. Jadi fase yang pertama dari nubuatan adalah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam bentuk yang berbeda. The bones came together. Tulang-tulangnya bersama-sama. The sinews came on the bones. Kemudian bagian urat-uratnya mulai menempel di dalam tulang-tulang. In other words, there was great form. Dengan kata lain ada bentuk yang besar. But we find here they weren't breathing. Tapi kita temukan di sini bahwa mereka tidak bernafas. Did that mean God was wrong? Apakah itu kemudian berarti Tuhan salah? Did that mean the prophet was a false prophet? Apakah kemudian ini berarti nabi ini nabi palsu? It just meant that it was time to prophesy again. Ini sekedar berarti bahwa sekarang adalah waktunya untuk bernubuat lagi. See, we're a people who give up too easily. Saudara lihat, seringkali kita menjadi orang yang terlalu gampang